3. Yang keempat, ayyajida al-muslim as-saqafa ayyakuna ladal muslim as-saqafa wal ma'arif al-islamiyah as-sahihah aqidatan au ahkaman au akhlaqan. Urgensi kita mempelajari sirah yang keempat adalah agar setiap muslim memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang benar. Agar memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta benar. Jadi jangan terbawa pemahaman dan pemikiran yang melenceng. Itu dari kita mempelajari sirah Nabi Muhammad. Misalnya nih, mau dicontohkan, misalnya ada tuduhan mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa menahan hawa nafsunya kalau lihat wanita. Jahat tuduhannya kan, Nabi suka menikah, kalau lihat wanita itu tidak bisa menahan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan kita mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, panjang umur, lebih dari itu sehat, panjang umur dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Para mufassir menjelaskan karunia dan rahmat dari Allah itu adalah keimanan dan keislaman. Fabidzalika falyafrahu, dengan iman dan Islam itulah hendaknya umat Islam bergembira, berbangga diri. Huwa khairum mimma yajma'un, itu keimanan dan keislaman, nikmat hidayah ini lebih baik dari rongsokan harta dunia yang mereka kumpulkan. Ini keimanan. Keimanan inilah yang membuat kita berbaik sangka kepada saudara kita. Keimanan dan keislaman ini yang membuat kita ringan kakinya berjamaah subuh walaupun hujan. Baru hujan ya, walaupun hujan itu dalam Islam adalah rukhsah, dibolehkan tidak berjamaah ketika turun hujan, tapi kita luar biasa walaupun hujan masih berangkat ke masjid. Di masa Nabi ada yang minta izin karena jaraknya itu agak jauh dan kalau hujan agak banjir, diizinkan oleh Nabi. Bahkan Nabi datang ke rumahnya, terus sahabat itu minta beliau sholat di salah satu bagian di rumah beliau. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Terus Nabi sholat di rumahnya supaya sahabat Nabi itu mengambil keberkahan dari tempat sholat Nabi. Dia minta izin, wahai Rasulullah, kalau hujan ini banjir di lembah ini, saya tidak bisa mengimami kaum saya. Kata Nabi, kalau seperti itu ada hujan, jaraknya mungkin agak jauh, silakan dia di rumah. Jadi hadisnya banyak. Inilah ada lagi. Jadi ini merupakan, jadi Islam itu tidak kaku, tidak keras. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini untuk menyusahkan dan membuat kalian stres, tidak. Nah, ini kita akan membahas sirah Nabi. Nanti insya Allah, kemarin kita sudah membahas, masih muqaddimah kemarin Bapak-Bapak ya. Kemarin kita membahas tentang urgensi kita mempelajari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampaikan bahwa mempelajari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak seperti mempelajari sejarah biasa, tapi ada pelajaran yang kita ambil. Nah, ini urgensinya kemarin sudah kita bahas. Yang pertama adalah fahmu syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyah min khilali hayatihi, wa annahu laisa mujarrad abqari bal rasulun ayyadahu Allahu bi wahyin min indihi. Jadi ada seorang peneliti atau fokus mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memposisikan seorang Rasulullah itu sebagai seorang yang jenius, genial atau jenius kalau bahasa kita, sangat cerdas. Akhirnya dia ambil aspek sisi situ saja, sisi kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas sekali dalam penulis Hasan Haikal ya kalau tidak salah, itu kitabnya Hayatu Muhammad. Cuman kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, metode yang dia pakai dalam menulis sirah tersebut fokusnya nanti kepada penafsiran individual pribadi penulis terhadap kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia pakai metode tersendiri yang dianggap ilmiah. Akhirnya sisi kejeniusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Yang perlu kita garis bawahi dari mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mengenal jati diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau menyampaikan kepada umat manusia. Beliau memperkenalkan diri sebagai apa? Ibu-ibu, Nabi datang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan diri kepada kaumnya, kepada umat manusia sebagai apa? Sebagai Rasul, sebagai Nabi yang diutus oleh Allah. Ini fokus kita, ini hadza huwa al-mihwar al-asasi. Ini poros yang utama ketika kita mempelajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sirahnya, kehidupannya. Jadi titiknya yang perlu menjadi fokus kita, dia seorang nabi. Kita lihat kehidupannya, benarkah dia seorang nabi? Lebih dari itu, betulkah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini fokusnya di situ. Jadi boleh mempelajari Ar-Rasul Al-Muallim, Nabi sebagai guru, boleh. Ar-Rasul As-Siyasi, boleh mempelajari Nabi sebagai seorang politikus, iya. Cuma Nabi Muhammad SAW identitas utamanya, tugas utamanya adalah sebagai Nabi dan Rasul. Ini yang perlu kita ingat. Nanti kalau kita mengenal Rasulullah, kita semakin yakin, semakin cinta, semakin mengenal kepribadian Rasulullah SAW sebagai Nabi yang benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita ragu. Kemarin sudah kita membahas keraguan-raguan yang disebarkan oleh kaum orientalis bahwa Islam tersebar oleh Islam. Sudah kita jawab. Semasa hidup Rasulullah berapa kali terjadi peperangan kan ada saroya itu sariyah, peperangan yang Nabi tidak hadir. Ada juga gozawat itu Nabi hadir. Semasa hidup Nabi, ini diulangi biar kita yakin bahwa Nabi bukan tipe yang keras dan bengis, tidak seperti dikatakan oleh orientalis. Nabi bersama kelompoknya sebagai penyamun, mencuri harta orang, suka berperang, tidak. Cuma 80 kali semasa hidup Nabi terjadi peperangan Ghazwa. Dari 80 itu tidak semuanya terjadi kecamuk bentrokan, tidak. Dari 80 itu tidak langsung berperang baku hantam, tidak terjadi. Yang terjadi cuma 7 baku hantam, perang Badar Kubra. Yang baku hantamnya pertempuran sengit terjadi itu cuma 7 semasa hidup Nabi. Dari 7 baku hantam itu korbannya dari kedua belah pihak, baik pihak musuh atau pihak muslim, cuma 251 orang nyawa semasa hidup Nabi. Ada 80 peperangan,
yang terjadi berkecamuk peperangan betul-betulan sampai bunuh-bunuhan cuman 7 kali. Korban dari kedua belah pihak semasa hidup Nabi cuma 251 kali. Korban perang dunia kedua 61 juta. Korban perang dunia kedua. Itu belum korban perang salib. Ini korban pembantaian dan genosida yang dilakukan oleh Amerika dan Israel saja sudah sekitar 30.000. Mata manusia tertutup, kita cuma bisa doa. Alhamdulillah Ustadz Andi berdoa, kita doakan saudara kita di Palestina. Cuma itu yang kita bisa lakukan. Mesir menutup perbatasan di Rafah. Kita tidak tahu, ini banyak, Masya Allah, seakan-akan kita meninggalkan saudara kita sendirian di depan mata kita. Baik, itu ya, jadi Islam tidak tersebar. Kita juga kemarin sudah membahas urgensi yang pertama, kita memahami kepribadian Rasulullah, kepribadian Nabi Muhammad sebagai Nabi penyantun yang kita sudah bahas kemarin, sangat pengasih kepada umatnya. Nah, itu sebagian dari kepribadian. Di kehidupan nyatanya juga seperti itu, ya kan, di dalam kehidupan. Berikutnya yang akan kita pelajari, yang perlu kita ketahui dari urgensi kita mempelajari sirah Nabi. Yang pertama mengenal dan memahami kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ini kita, kata Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Muti, ayyajidal muslim suratan lil musul al-a'la fi kulli sya'nin min syu'unil haya al-fadilah. Jadi diharapkan kita ini sebagai orang Islam memiliki gambaran tipe ideal yang menjadi teladan kita dalam segala aspek kehidupan. Yaitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gambaran tipe ideal yang hidup dan nyata menjadi contoh teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi bukan sekedar baca tahun sekian Umar bin Khattab masuk Islam, tahun 6 kenabian, lewat begitu saja. Apa pelajaran dari itu? Apa yang kita teladani? Kita pelajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya itu adalah jujur. Bukan sekedar kita baca, amalkan. Contoh Nabi Muhammad, kita memiliki sifat jujur sejak kecil. Ini jadi tipe ideal, gambaran tipe ideal yang menjadi teladan kita. Tadi kita paham kepribadiannya. Yang kedua, beliau menjadi tipe ideal yang tidak layak, yang sepatutnya kita contoh. Nah, kalau kita contoh, kita harus kenal melalui sirah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ini penting ibu-ibu ya. Jadi kita mencintai nanti kalau membaca sirah Nabi penuh cinta. Yang ketiga, ayyajidal muslimu ma yu'inuhu ala fahmi kitabillah wa tazawwuqi ruhihi wa maqasidih. Jadi diharapkan kita, ya Ustaz Andi, kita diharapkan, ya Ustaz Andi, tadi yang kedua apa Ustaz Andi? Sebagai tipe ideal kita dari sirah Nabi. Alhamdulillah, ini layak jadi menantu Ustaz Andi. Diamnya saja mendengarkan itu. Bercanda ya Ustaz Andi ya, insyaallah. Jadi tipe ideal kita Rasulullah. Jangan kita ngambilnya mencontohnya poligami saja, jangan. Itu tipe ideal. Istri Nabi berapa? 9 misal. Terus kita mau contoh Nabi. Tidak semua perbuatan Nabi kita contoh. Nabi menikah berapa? 9 misal, istrinya 9. Terus kita mau ikut-ikutan 9? Tidak boleh. Kita dibatasi cuma 4. Masna wa sulasa waruba. Yang ketiga, agar kita sebagai seorang muslim dari mempelajari sirah Nabi Muhammad itu, kita dapat terbantu untuk memahami kitab Allah, untuk memahami Al-Quran. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang penafsirannya bisa dipahami setelah kita membaca sirah Nabi. Ada yang bisa mencontohkan? Jadi sirah nabawiyah itu membantu kita
gampangnya. Jadi kalau kita baca kitabnya panjang bahasanya bertele-tele. Jadi kita gampangin saja, membantu kita memahami kitab Al-Qur'an dari mempelajari sirah. Ada yang bisa mencontohkan? Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an baru kita pahami setelah kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sirah para khulafa ar-rasyidin. Bagaimana Ustaz Haidin? Ada contohnya gimana? Misalnya sirah membantu kita memahami ayat Al-Qur'an. Mungkin dari tata cara sholat, Ustaz. Tata cara sholat, iya. Di Al-Qur'an kan hanya aqimis sholat. Betul. Ya 100. Ada door prize nggak ini? Silakan pilih hadiahnya Pak Yantar ya. Betul banget itu. Jadi salah satunya kita mempelajari sirah Nabi, tata cara sholat, itu kan kehidupan Nabi. Sholat Nabi dalam perjalanan bagaimana? Terus Nabi kalau pulang dari perjalanan sholat apa itu? Terus apa itu Nabi tidak suka pulang di malam hari, masuk ke rumahnya, itu kan dari sirah Nabi. Terus tata cara sholat betul dipahami dari sirah Nabi, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena di ayat Al-Qur'annya cuma global, wa aqimus shalah wa atuz zakah, terus innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Detail-detailnya, rincinya dari sirah Nabi. Selanjutnya apalagi coba yang dipahami dengan sirah Nabi? Ada ayat Al-Qur'an ini. Ini yang ketiga ya. Jadi kita mempelajari sirah agar kita paham dan lebih kenal dengan Al-Qur'an. Ada ayat Al-Qur'an. Ustaz Andi tebak ayatnya di mana ini? Dapat tebakan terus ini karena beliau imam masjid ini. Jadi hafal Al-Qur'an insya Allah. Kita doakan mudah-mudahan hafalannya kuat, bisa sampai 30 juz dan bisa paham bahasa Arabnya dan tafsirnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara 'ala Allahi itsman 'azima." Surat apa Ustaz? Ayo tuh jelas. Surat An-Nisa. Ayat berapa Ustaz? Tapi itu betul di surat An-Nisa. Ada dua tempat. Ada yang pertama faqad iftara itsman 'azima, di ayat lain faqad iftara itsman mubina. Baik, kita fokus. Kalau kita memahami ayat ini, Bapak-bapak ya, artinya nih secara harfiah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik tadi. Dan siapa yang melakukan perbuatan syirik, kemusyrikan, sungguh dia telah mengada-ngadakan dosa yang sangat besar. Pertanyaannya, ini kita baca ayat Al-Qur'an ya ibu-ibu ya. Siapa ya? Allah tidak mengampuni orang yang melakukan kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain. Tidak diampuni menurut ayat ini. Dan Allah mengampuni yang lebih rendah, dosa yang lebih rendah dari dosa syirik ini. Dan siapa yang melakukan kemusyrikan sungguh telah mengadakan dosa yang sangat besar. Ini menurut di surat An-Nisa. Ini belum kita baca sirah ya. Pertanyaannya, ibu-ibu, jadi kalau ada orang musyrik diampuni tidak dosanya? Ibu-ibu, orang musyrik nih, Tuhan ada 4, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada mertua. Kita berkeyakinan seperti itu. Misalnya, diampuni tidak dosa kita mempersekutukan Allah itu? Tidak diampuni menurut tadi ayat An-Nisa. Yakin ya ibu-ibu ya? Yakin tidak diampuni? Serius nih Bapak yang baju hitam, kalau kita musyrik mempersekutukan Allah, artinya Tuhan ada banyak, kita yakini seperti itu, dosa kita diampuni tidak Pak? Diampuni? Yakin? Satu bilang tidak diampuni, satu bilang diampuni. Baik, nanti akan jelas di sirah Nabi ya.
Coba kita baca lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu di surat ini Ustadz Andi sudah hafal suratnya. Di surat apa Ustadz? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Surat apa Ustaz? Al-Furqan, ya. Wa ibadur rahman. Teruskan. Dan orang-orang yang tidak menyembah sembahan lain selain Allah, tidak mempersekutukan Allah. La yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh orang atau jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Misalnya dia dengan kisos, dia telah membunuh, terus kita hukum dengan kisos, dibunuh juga. Membunuh dengan sengaja, syaratnya juga harus jelas. Wala yaznun, dan hamba Allah itu yang disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih tidak melakukan perbuatan zina. Wa may, nah ini penting, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, berzina, membunuh, musyrik, mempersekutukan Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dia pasti mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, bukan cuma dosa, siksanya dilipat gandakan pada hari kiamat. Bukan cuma dilipat gandakan, wa yakhlud fihi muhana, dia kekal di dalam siksa Allah. Berzina, membunuh, musyrik, kekal di dalam siksa Allah, dilipat gandakan siksanya. Diampuni tidak kalau orang musyrik, Pak? Jadi diampuni tidak? Kalau lihat ayat ini, wa yakhlud fihi muhana, kekal di dalam siksa Allah, kekal. Diampuni tidak? Yang berbuat musyrik, berzina, membunuh, diampuni tidak? Diampuni ketika dia sebelum meninggal dia bertobat. Diampuni? Iya, enggak apa-apa, bagus. Bapak masih istiqomah jawabannya, diampuni. Kalau ibu-ibu tadi kan tidak diampuni yang musyrik. Diampuni atau tidak, Bu, kalau baca ayat ini? Wa yakhlud fihi muhana yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, siksanya dilipat gandakan. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalam siksa itu hina, menjadi hina dina. Diampuni tidak, Bu? Berzina, membunuh, dan mempersekutukan Allah. Ibu, diampuni atau tidak, Bu? Hah? Atau berubah? Tadi kan katanya tidak diampuni, atau berubah jadi diampuni? Hah? Tidak diampuni, masih istiqomah? Iya, ibu masih istiqomah, tidak diampuni. Bapak ini istiqomah, itu diampuni. Ujung ayat berikutnya, illa man taba, kecuali yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan dia melakukan amal kebajikan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itu Allah ganti dosa-dosanya menjadi kebaikan. Allah ganti dosa-dosanya dengan kebaikan. Wa kana Allahu, bukan cuma itu, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Jadi diampuni enggak Ustaz? Diampuni. Yakin? Yakin, Pak? Ya, sambil makan jadi yakin. Diampuni, Ibu. Illa, kecuali orang yang bertobat, walaupun dosanya itu dosa syirik. Dari mana kita memahami ini? Dari sirah Nabi. Umar bin Khattab mau membunuh Nabi, memusuhi Nabi. Terus tahun 6 setelah kenabian masuk Islam, menjadi orang yang sangat mencintai Nabi, menjadi mertua Nabi, juga dicintai oleh Nabi. Bahkan Nabi berdoa, ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu Umar. Dimuliakan dengan Umar bin Khattab. Tadinya musyrik, menyembah berhala, masuk Islam. Islam, al-Islamu yajubbu ma kana qablahu. Islam menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam. Dari mana kita belajar ini? Memahami Al-Quran ini dari sirah Nabi, juga dari ayat lain di
Al-Quran. 100 Bapak ya, diampuni. Zina juga diampuni, membunuh juga diampuni. Tadi illa man taba wa amana wa amila itu siapa yang pernah membunuh paman Nabi? Pak, yang membunuh paman Nabi Hamzah di perang Uhud siapa? Hah? Hindun. Dia menyuruh siapa? Wahsy. Wah, ini udah jago sirah semua ini. Berarti nggak usah belajar ini. Sudah ya, yang membunuh Hamzah itu Wahsy. Disuruh oleh Hindun. Hindun itu siapa? Istrinya dari siapa? Pak Wahyano. Hindun istri Abu Lahab. Istri Abu Sufyan. Hindun ini istri Abu Sufyan. Abu Sufyan dan Hindun memusuhi Nabi. Hindun saking bencinya itu menyuruh seorang budak hitam pakai tombaknya, tombak yang pendek untuk dilemparkan, kena lah. Jadi memang ditugaskan khusus untuk mengincar Hamzah. Itu tombaknya kena kepada Hamzah, membunuh kan. Sudah musyrik, bukan cuma musyrik, membunuh paman Nabi. Hindun pada akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Kata Nabi apa? Di Fathu Makkah, man dakhala baita Abi Sufyan faqad amina. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Ini coba tidak pendendam, tidak balas dendam, yang memusuhi sudah ketika Fathu Makkah tidak dibunuh. Ini siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Hindun. Wahsy yang sudah membunuh paman Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi, udah musyrik, membunuh paman Nabi lagi, diampuni tidak ini? Masuk Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak, masuk Islam orang sejahat itu. Jadi saya ingat film Ar-Risalah itu. Film Ar-Risalah itu ada yang memerankan sebagai Wahsy, budak yang membunuh Hamzah. Itu orang Libanon kalau nggak salah. Dia punya nenek, pemerannya ini punya neneknya sampai benci sama yang memerankan itu karena membunuh paman Nabi. Ini aja film aja kita sampai sebenci itu. Nabi juga kesal dengan itu Wahsy yang membunuh paman Nabi. Cuma bapak-bapak tahu, nah kita baca dari sirah, dia masuk Islam. Masuk Islam, Islam mengampuni dosa-dosa sebelumnya, bahkan sudah membunuh paman Nabi. Jadi satu, kedua, tombak yang pernah dia pakai untuk membunuh paman Nabi itu juga dia gunakan untuk membunuh Musailamah Al-Kazzab ketika nampak Nabi palsu. Ini tombaknya dipakai untuk membunuh Musailamah Al-Kazzab. Nah, dari kisah-kisah ini jadi baca sirah bukan cuma sekedar baca sejarah. Ternyata Islam penuh kemurahan. Islam penuh apa itu? Kasih sayang. Tidak ada kebencian. Yang paling memusuhi akhirnya masuk Islam. Yang paling memusuhi Nabi menjadi mertua Nabi. Itu dalam Islam. Artinya dosa-dosa sebesar apapun kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni. Itu ya Ibu. Jadi dengan mempelajari sirah Nabi, kita lebih memahami kitab Al-Quran. Berikutnya, hikmah atau urgensi kita mempelajari sirah Nabi, biar kita membacanya senang, membaca sirah itu. Yang ketiga itu, yang keempat tadi sudah tiga ya. Yang keempat, ayyajida al-muslim as-saqafa, ayyakuna ladal muslim as-saqafa wal ma'arib al-islamiyah as-sahihah, aqidatan au ahkaman au akhlaqan. Urgensi kita mempelajari sirah yang keempat adalah agar setiap muslim memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang benar. Agar memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta benar. Jadi jangan terbawa pemahaman dan pemikiran yang melenceng. Itu dari kita mempelajari sirah Nabi Muhammad. Misalnya nih, mau dicontohkan. Misalnya ada tuduhan mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa menahan hawa nafsunya kalau lihat wanita. Jahat tuduhannya kan. Nabi suka menikah, kalau lihat wanita itu tidak bisa menahan hawa nafsunya. Pernah pada suatu saat ada wanita lewat
hadisnya sahih, cantik. Terus Nabi bersama para sahabatnya, akhirnya Nabi pulang ke kamar bersama istrinya. Nabi melakukan hubungan suami istri, terus keluar lagi menemui sahabatnya. Tadi ketika sedang jalan ada wanita cantik, akhirnya aku ke rumah bersama istriku melakukan hubungan suami istri. Orang jahat yang pemikirannya melenceng, yang pemikirannya menyimpang, langsung menuduh Nabi ini tidak bisa mengendalikan nafsunya. Apa betul seperti itu? Betul tidak Nabi tidak bisa mengendalikan nafsunya? Jadi ketika salah ya. Nanti kita jawab ya. Betul salah, tapi jawabnya kita harus kuat juga, Pak. Ada lagi yang berpendapat sudah habis wudu cium saja istri kita. Ada yang mencium pak. Nah ini penting nih, cium saja tidak batal wudu. Nabi aja seperti itu. Apa betul seperti itu hakikatnya? Sudah cium saja istrinya, pegang-pegang, tidak batal. Ini jadi walaupun ini nanti secara fikih ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Seakan-akan Nabi tidak bisa menahan hawa nafsunya. Apa benar seperti itu? Terus kita boleh mencontoh Nabi mencium istri terus sholat tanpa wudu lagi setelah berwudu. Jangan dipotong hadisnya. Yang pertama, kalau yang pertama itu Nabi melakukan demikian, yang melihat wanita cantik lewat terus Nabi pulang bertemu dengan istrinya, melakukan hubungan suami terus keluar menemui sahabatnya lagi. Nabi melakukan demikian irsyadan wa ta'liman li ashabihi. Nabi memberikan contoh atau teladan untuk para sahabatnya. Bahasa gampangnya kita, yang di rumah kita sama yang kita lihat sebetulnya sama saja. Jadi jaga hawa nafsu kita, kendalikan hawa nafsu kita, letakkan pada tempatnya. Itu Nabi mengajarkan seperti itu. Jadi seperti ini. Nabi juga pernah minum berdiri. Apakah Nabi melakukan sesuatu yang makruh? Tidak. Beliau melakukan itu untuk menjelaskan kebolehan. Ketika minum zam-zam begini berdiri Nabi. Terus kita datang belakangan, misalnya seperti itu untuk, bukan berarti Nabi melakukan itu untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, tidak, untuk menjelaskan kebolehan. Nah tadi seperti itu, Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa yang di rumah istri dia itu sama dengan artis-artis yang dia lihat di televisi atau di jalan ketika sedang jalan. Artinya diajarkan penyaluran yang benar. Seperti itu Bapak-bapak ya. Satu aja susah ngurusinnya, mau nambah 3. Ya Pak ya. Ngurusin satu aja susah, apa mau nambah 2? Ya maksudnya carilah penyaluran yang halal. Kalau penyalurannya halal, itu diberi pahala. Para sahabat tanya lagi kepada Nabi, masa begitu dapat pahala? Iya, kalau dia melakukannya di tempat yang haram, bukan istrinya, dosa kan? Dosa. Kalau dia melakukannya pada yang halal, dapat pahala. Ini Nabi mengajarkan, karena yang diajarkan adalah manusia, dia mencontohkan sebagai manusia juga. Bukan kita lalu mengatakan Nabi seorang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Satu. Yang kedua, Nabi mencium istrinya padahal sudah wudu. Terus kita udah contoh saja Nabi cium saja istri kita, terus kita sholat tanpa wudu lagi. Jangan dipotong hadisnya. Di ujung hadisnya kata Sayyidatuna Aisyah, wa kana amlakakum li irbihi. Nabi itu orang yang paling kuat mengendalikan yang paling kuat mengendalikan nafsu dirinya, syahwat dirinya. Nabi itu orang yang paling kuat mengendalikan syahwat dirinya menurut hadis, ujung hadis itu. Ini jangan dipotong. Kita kan baca yang pertama saya udah cium, pegang-pegang saja, tidak batal wudhu kita. Nah ini ujungnya, Nabi itu orang yang paling kuat mengendalikan hawa nafsunya. Makanya para ulama ada yang berbeda pendapat. Kalau bapak-bapak menciumnya pakai hawa nafsu, batal wudunya. Kalau dalam mazhab Syafi'i pakai nafsu atau tidak nafsu batal. Ada lagi di mazhab lain, kalau dia dengan syahwat batal wudunya. Karena jangan samakan kita sama Nabi. Kita penuh hawa nafsu, Nabi amlakakum li irbi.
Nabi paling bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya para ulama saking memuliakan Nabi, ini penting ibu-ibu bapak. Basyarun la kal basyar. Nabi ini manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Jadi kita jangan terlalu sombong, Nabi manusia biasa. Itu seakan-akan merendahkan Nabi, seolah-olah seperti kita. Dia juga mencium istrinya terus nggak wudhu lagi. Jangan samakan, dia punya ada diwahyukan oleh Allah kepadanya kepribadian yang melebihi kita. Basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Hormati Nabi. Jadi tidak boleh sembarangan kita merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, istrinya yang cantik dan muda cuma satu, Aisyah. Selebihnya janda-janda. Ada yang sudah tua. Ada itu banyak, dan dari pernikahan Nabi banyak hikmah-hikmahnya. Nah, ini kita pelajari di sirah Nabi sehingga kita memiliki pemahaman yang benar, tidak seperti pemahaman yang dijual dan dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam. Jadi perlu belajar sirah supaya pemahaman kita benar. Yang terakhir, hikmah dari atau urgensi dari mempelajari sirah Nabi adalah ini lil muallim wa da'iyah namuzat ayyakuna lil muallim wa da'iyah namuzat hayy fi tara'iqit tarbiyah wa ta'lim. Bagi kita yang bertugas sebagai pendidik dan pengajar, kita dapat mencontoh metode pendidikan dan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini urgensi mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita sudah contohkan beberapa contohnya. Baik, Bapak-bapak, sudah jam berapa ini? Masih ada waktu ya? Masih yakin? 20 menit lagi? Masih siap dengerin nih Bapak? Masih siap? Masih kuat dengerin? Ngantuk nggak ini? Silakan sambil diminum dulu ya. Bismillah. Iya, daripada kita tidur lagi kan bagus belajar begini Bapak-bapak ya, berjamaah ke masjid. Ini kan healing yang dunia akhirat, sehat jalan pagi, bangun pagi berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin amin ya robbal alamin. Bersih yang bangun pagi itu, hatinya bersih, semangatnya tinggi, apalagi kalau malamnya itu dia biasa tahajud. Jangan ditinggalkan kalau punya kebiasaan baik seperti ini. Ini perkataan benar walaupun saya menyampaikan tidak lebih baik. Ya Bapak-bapak ya, kalau biasa tahajud, terus biasa berjamaah ke masjid, seperti ini itikaf sampai syuruk, bagus. Baik, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Kenapa masih siap dengerin ya Bapak-bapak ya? Masih belum ngantuk? Kalau saya udah minum kopi nih, Bapak. Ini curang ini panitia ini. Kopinya cuma satu gitu. Oh. Iya, mestinya bapak-bapak semua dikasih kopi ini biar dia melek gitu. Iya, iya. Baik, berikutnya. Pak Ustadz Abduh mana Ustadz Abduh? Ustadz Abduh. Ustadz Abduh nggak hadir ya? Oh, nggak hadir ya. Hah? Oh iya, malam Sabtuan. Iya, alhamdulillah. Soalnya libur panjang ya, libur panjang jadi keluar kota. Kita keluar rumah aja menuju masjid. Sekarang mengapa Nabi itu diutusnya di Jazirah Arab? Kenapa tidak di Indonesia saja? Orangnya lembut-lembut, penuh toleransi. Ketawa. Kan ada yang protes itu. Bilang ke Syekh Al-Azhar waktu datang Syekh Ahmad Thayyib. Syekh Ahmad Thayyib datang ke Indonesia, terus ada Kiai Said Agil Siraj. Islamu Indonesia, ghairu Islamil Arab. Islam kita itu Islam Indonesia, bukan Islam orang Arab yang suka berperang. Ketawa Syekh Ahmad Thayyib. Iya. Kesannya orang Arab jelek, padahal bercanda, maksudnya bercanda. Cuman dibalas dengan candaan juga oleh Syekh Ahmad Thayyib. Dia bilang begini, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana Allah ingin mengutus
Rasulnya. Kalau Allah tahu ada yang lebih baik dari orang Arab, dia akan pilih orang itu. Kalau ada ya tempat yang lebih baik dari Arab, dia akan pilih tempat itu. Tapi Allah menghendaki dari orang Arab memikul dakwah ini sampailah tersebar ke Indonesia, ada yang melalui pedagang ke Indonesia dan lain sebagainya. Ini ada hikmah. Jadi kita jangan protes, Allah mau ngutus di mana saja bisa. Nah, ya, cuma kita perlu ketahui saat itu di Jazirah Arab sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua negara adidaya, satu Romawi di sebelah atas, Romawi dan Yunani. Nanti di sebelah kanan Jazirah Arabia ada Persia, ada India, ada juga Cina. Ini dua di sini. Persia dan Romawi ini dua negara adidaya yang peradabannya maju saat itu. Pemikiran, filsafat dan lain sebagainya itu maju di dua negara tersebut, Persia, berikutnya India, berikutnya Romawi, Yunani. Nah ini. Kenapa Nabi tidak diutus di Yunani saja? Mengapa Nabi Muhammad tidak diutus di Romawi? Mengapa Nabi Muhammad tidak diutus di India? Mengapa tidak diutus di Persia? Nah saat itu, tapi diutusnya di Jazirah Arab. Nah ini sudah terjadi konslet, kalau bahasa gampangnya ini sudah konslet pemikirannya di Romawi ini. Di Romawi sudah gila dalam pola pikir kolonialisme, sibuk berperang, menjajah, ada pertentangan dengan umat Nasrani Syam dan Mesir, itu di Romawi. Belum lagi di Yunani dengan penuh dengan khurafat, tahayul, mitos-mitos, perbal, filsafat dan sebagainya, sudah merusak. Bahasa kasarnya, bahasa gampangnya, orang sudah pada konslet. Saking mungkin majunya peradaban itu membuat mereka konslet, pemikirannya rusak. Jadi mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan pengetahuan mereka dan secara sadar. Ini di Romawi dan Yunani. Sama di Persia juga seperti itu. Konslet juga membolehkan wanita, bahkan orang tua boleh menikahi putrinya. Itu ada agama Zoroaster seperti itu, falsafahnya boleh menikahi anak yang putri. Itu di Persia. Jadi melakukan sesuatu kemelencengan, kemerosotan, penyimpangan, melakukan penyimpangan dengan sadar dan dengan pengetahuan. Sementara saat itu Jazirah Arab, di tengah semenanjung Arab, Jazirah Arab ini masih merupakan daerah yang hadiah, tenang, tidak terkontaminasi Romawi dengan segala kemelencengannya, dan Yunani tidak terkontaminasi dengan Yunani, tidak terkontaminasi juga dengan segala kemelencengan yang terjadi di Persia. Makanya bahasa Al-Quran menyebutkan penduduk Arab saat itu fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Artinya secara implisit mengisyaratkan mereka itu tersesat karena bodohnya, karena jahil, tidak tahu. Sementara ini yang di Romawi, yang di Yunani, yang di Persia, di India itu melakukan kemelencengan dan penyimpangan karena sudah tahu dan punya peradaban yang bagus dan dengan sadar melakukan kemelencengan itu. Kalau yang di Jazirah Arab, walaupun ada yang memendam anak perempuan dan lain sebagainya, membunuh anak dan lain, saling berperang, itu mereka lakukan karena dhalalim mubin, dalam kejahatan, dalam kejahilan mereka, bukan kesengajaan. Nah, seperti itu, bukan kesengajaan dan berdasarkan ilmu pengetahuan, tidak, itu berdasarkan murni kejahilan, kebodohan mereka. Itu menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ibaratnya itu seperti bahan baku yang belum diolah. Jadi kalau Indonesia misalnya nih, di depan saya ada singkong, Jazirah Arab itu masih seperti singkong yang belum diolah jadi combro, yang belum diolah jadi misro. Kalau di Yunani singkongnya sudah jadi misro, di Persia singkongnya sudah jadi getuk. Jadi karakter manusia itu sudah konslet bahasa kitanya. Di Jazirah Arab masih lurus, masih ada kecenderungan memenuhi ajaran fitrah yang lurus. Cuma
mereka belum tahu jalannya. Akhirnya kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, mereka tuh boros menghabiskan harta dengan dalih mereka itu sebagai orang yang dermawan. Sifat orang Arab dermawan. Jadi karena kedermawanan orang jahiliyah itu, dia habiskan hartanya supaya dia mempertahankan gelar kedermawanannya itu. Terus mempertahankan iffah, kemuliaan dengan membunuh anak perempuan, salah pelampiasan. Tapi sebetulnya kan menjaga kemuliaan dalam Islam betul. Menjaga kemuliaan, kesucian diri, iya betul. Dia menganggap anak perempuan membuat mereka menjadi tidak suci, tidak memiliki harga diri, dipendam anaknya seperti itu. Terus mereka melakukan peperangan dengan dalih mereka itu menjaga keberanian, punya sifat keberanian. Jadi sebetulnya sifat-sifatnya ada kecenderungan kepada kebaikan, cuman belum mendapatkan cara pengetahuan tentang cara yang benar. Ini Jazirah Arab. Terus apakah kita mengatakan kalau begitu berarti Allah pilih yang gampang-gampang saja dong? Oh, yang gampang nih, orangnya masih gampang diatur. Ini aja yang kita pilih nih, Jazirah Arab. Karena orangnya gampang diatur, belum terkontaminasi pemikiran yang nyeleneh, belum terkontaminasi pemikiran filsafat yang macam-macam. Ini gampang nih kalau Nabi diutus di sini. Apa iya seperti itu? Jadi Allah memilih lokasi yang gampang dengan penduduk yang gampang untuk menerima. Betul tidak seperti itu? Tidak betul. Tidak betul. Itu pola pikir dan analisis manusia. Misalnya saya datang ke rumah Ustadz Khaidir saja, beliau sudah kenal, pasti saya dijamu dengan makanan yang enak-enak. Itu kan pola pikir manusia. Oh, dakwah yang bagus Islam nih mulai dari Jazirah Arab, orangnya masih belum terkontaminasi keburukan, misalnya seperti itu, masih gampang dibenerin. Itu pola pikir dan analisis manusia. Terus hikmahnya apa Allah memilih Jazirah Arab sebagai pusat lahirnya dakwah Islam? Itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 menurut Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ustaz Andi, surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Ustaz, tolong dibaca, Ustaz. Ya, apa? Huwallazi, surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Ya, oh, lihat dulu, ya, lihat dulu, enggak apa. Ya. Iya, apa? Surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Yang wajib ayat 9. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Ketemu Ustaz Andi? Ya, tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, alhamdulillah kita sudah dibacakan ayatnya oleh Ustadz Andi. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau belajar tajwid, tahsin, manfaatkan imam di sini. Berikan waktu untuk belajar tajwid dan tahsin supaya bacaan Al-Qur'an kita bagus. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Betul Ustaz ya? Soalnya mirip-mirip di ayat lain juga banyak. Allah yang telah mengutuskan huwallazi ba'atsa fil ummiyin, yang telah mengutus di kaum yang ummi. Yang ummi itu tadi seperti bahan baku yang belum terkontaminasi dan belum diolah. Jadi bahasa Al-Qur'an itu ummi. Mayoritas belum mengerti baca tulis. Mayoritas belum mengerti baca tulis. Nabi juga huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Allah mengutus juga di kalangan ummi itu seorang rasul dari kalangan mereka yang ummi juga. Nabinya nabi ummi, kaumnya kaum ummi. Mayoritas tidak bisa baca tulis. Jadi belum terkontaminasi peradaban di Yunani
dan Romawi juga belum terkontaminasi pemikiran dan kemelencengan di Persia. Rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sebelumnya orang di Jazirah Arab itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya hikmah ayat ini nih, maksudnya kalau, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, kalau Nabi Muhammad diutus di Romawi, kalau Nabi Muhammad diutus di Yunani dengan peradaban yang sudah agak maju, atau diutus di Persia dengan pengetahuan yang atau kemajuan bangsanya juga sudah cukup maju, nanti orang akan ragu terhadap kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Oh, wajar saja dia bawa ajaran baru. Ini kan mata rantai dari ajaran-ajaran sebelumnya, mata rantai dari ideologi sebelumnya. Kalau Nabi diutus di Romawi, ternyata diutusnya di Jazirah Arab dengan kaum yang ummi. Nabinya juga ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dengan tangan kanannya. Kata Allah, kalau Nabi bisa membaca dan menulis, nanti orang-orang yang membenci Islam, dia akan semakin ragu kepada Islam. Oh, Nabi pintar baca tulis, sudah belajar. Bahkan kalau diutus di Romawi, oh ini mata rantai dari ideologi sebelumnya, mata rantai dari ajaran-ajaran dan kebiasaan sebelumnya. Makanya diutus di kalangan yang ummi, seorang Nabi yang ummi, agar tidak ada bagi kita keraguan bahwa Nabi itu utusan Allah. Dan kita juga tidak ragu bahwa Nabi itu diajarkan dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kaumnya, karena kaumnya ini juga ummi. Kaumnya juga ummi, mayoritas tidak bisa membaca dan menulis, dan belum terkontaminasi dengan peradaban-peradaban yang maju. Iya, Bapak. Ada sesi tanya jawab. Oh, ada sesi tanya jawab ya, ada. Jadi hikmahnya itu bahwa gampangnya ingat, supaya kita tidak ragu, supaya tidak ada keraguan bagi orang yang membenci Islam bahwa Nabi Muhammad betul-betul Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutuslah Nabi yang ummi di kalangan kaum di Jazirah Arab yang ummi. Jadi ajaran Islam itu bukan mata rantai dari ajaran filsafat Yunani, bukan mata rantai dari peradaban di Romawi. Seperti itu ya, supaya kita tidak ragu. Pak Ustadz, zaman Nabi diutus Indonesia seperti apa? Masih bala sama rumput sama hutan. Iya, ya Pak ya. Pak, Bapak saya tanya Pak, Majapahit, kerajaan Majapahit tahun berapa adanya Pak, berdirinya Pak? Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri. Kerajaan Majapahit baru ada kalau menurut catatan sejarah di akhir abad ke-12 Masehi. Itu baru ada Majapahit di akhir abad ke-12 Masehi. Nabi Muhammad lahir di abad ke-6 Masehi. Baru Majapahit berapa itu? 7 abad berikutnya baru ada Majapahit. Majapahit saja itu kita masih sangat terbelakang Pak. Oxford Universitas Oxford berdiri Pak di awal abad 11. Majapahit baru ada di akhir abad 12. Berarti terbelakang sekali Indonesia ini. Terbelakang. Mungkin belum ada orang itu. Masih tempat jin buang anak itu. Indonesia saat itu mungkin belum ada. Itu tadi ya hikmahnya kenapa Jazirah Arab. Yang pertama tadi supaya kita tidak ragu. Yang berikutnya kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, di Jazirah Arab itu terdapat Al-Baitul Haram yang Allah jadikan masabatan linnasi, tempat berkumpul manusia, wa amna, dan tempat keamanan. Seperti Bapak tadi doakan jamaah kita pergi haji ke Al-Baitul Haram. Itu kan awwalu baitin wudi'a linnas, rumah Allah yang pertama yang dibangun untuk ini manusia. Jadi ini kan sisa dari ajaran Nabi Ibrahim. Nah, untuk mempersatukan manusia, dan Ka'bahnya ada di Jazirah Arab, makanya Nabi diutus di situ. Itu kedua. Yang ketiga hikmahnya adalah Jazirah Arab itu fi nuqtatil wasat bainal umam al-mukhtalifah. Jadi Jazirah Arab itu berada di tengah di antara umat-umat yang berbeda. Sebelah kanan ada Persia,
Di sebelah kiri dan atas itu ada Romawi dan Yunani. Sebelah kanan lagi ada Hindia, ada India dan Cina itu. Jadi tengah-tengahnya Jazirah Arab. Berarti peradaban saat itu memang pusatnya yang maju di sekitar Jazirah Arab. Nah, kalau Jazirah Arab ada di tengah peradaban itu, nanti dakwah Islam akan gampang menyebar ke segala penjuru. Ya, Bapak. Islam datangnya dari mana kalau di catatan sejarah Indonesia? Gujarat. Yakin? Katanya sejarah mencatat katanya Islam datang dari Gujarat, India. Sudah jam berapa, Pak? Oh, ya sudah lewat, Pak. Sudah jam 6 ya. Mohon maaf ini. Ya. Apa ini itu hikmah berikutnya adalah kita di Jazirah Arab itu titik tengah dari berbagai daerah yang berbeda. Berikutnya yang terakhir, bahasa Arab dipilih oleh Allah sebagai bahasa dakwah. Ini hikmah kenapa Jazirah Arab dipilih. Alhamdulillah, berarti kita sudah membahas urgensi mempelajari sirah. Kita juga sudah membahas mengapa Jazirah Arab dipilih oleh Allah untuk diutusnya Nabi Muhammad. Berikutnya silakan kalau ada pertanyaan.